fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Maka insyaallah jika pertemuan ini dinilai oleh Allah sebuah niat untuk mengkaji Al-Quran, maka Allah akan turunkan as-sakinah, Allah limpahkan rahmat, Allah hadirkan malaikatnya, dan Allah sebut nama kita. Ya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, tema kita adalah al-hadfu wal-dzikru. Ya. Al-hadfu, ya, mungkin Ustaz Agus bisa menampilkan. Ya, al-hadfu itu sesuatu yang diimplisitkan, ya, sesuatu yang tidak diungkapkan, ya. Sedangkan az-zikru sesuatu yang dieksplisitkan, ya. Ini untuk menguatkan apa yang kita bahas, ya. Tadi tilawah pembukaannya diakhiri dengan ayat kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, ya, la'allakum tashkurun, ya. Jadi di sini ada az-zikru, ya, disebutkan, dieksplisitkan haknya, ya. Ya, dan ini sangat banyak, ya. Tapi kalau antum baca Al-Baqarah, misalnya, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, ya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, ya. Ya, kalau tadi yang dibaca ayatihi ada haknya, yang satu tidak ada haknya, ya. Bahkan di surat di surat An-Nur, dua ayat bergandengan, satunya kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, ayat berikutnya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Enggak perlu saya baca secara utuh ayatnya untuk menyingkat waktu yang ada, ya. Jadi saat dieksplisitkan yubayyinullahu ayatihi ada maksudnya, ya. Maksudnya bahwa hukum yang dijelaskan oleh ayat ini merupakan wajib, ya. Saat tidak disebutkan maka hukumnya tidak wajib ataupun mungkin anjuran, ya, atau mungkin sudah tidak berlaku dan seterusnya, ya. Jadi ini salah satu contoh saja betapa masalah al-hadfu wal-dzikru, cuma masalah hak tanpa hak, ya, sudah memberikan makna yang sangat signifikan, ya. Atau dalam kajian pagi hari ini juga kita belajar wa may yahdillahu fahuwal muhtadi, ya, eksplisit iya-nya disebut wa may, tapi di surat Al-Isra dan Al-Kahfi iya-nya enggak disebut, ya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad, yang disebut al-dzikru, yang enggak disebut dengan al-hadfu, ya. Baik secara istilah, ya, secara istilah yang disebut dengan al-hadfu, ya, membuang satu huruf, ya, seperti kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, ya. Atau mungkin membuang satu kata, ya. Atau mungkin membuang sebuah susunan kata, ya. Ya, itulah pengertian al-hadfu wal-dzikru, ya. Yang tentu insya Allah kita bisa mendeteksi, oh ini lagi al-hadfu nih, oh ini lagi al-dzikru, ya. Walaupun untuk mengetahui maksudnya tetap harus kembali kepada tafsir, ya.
Selama ini kajian subuh kita ya langsung instannya. Nah, sekarang dikasih istilahnya, kasih ilmunya. Ya. Ibarat kue, selama ini cuma dikasih kuenya aja. Ya. Sekarang dipelajari ya, nama kuenya, bahan-bahannya, ya, proses bikinnya seperti apa. Ya. Walaupun untuk bisa mengetahui, ya, harus belajar. Ya. Nabi Nuh dinasihati oleh Allah dengan ya, innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Fala tas'alni, ninya mengalami al-hadfu, ya, aslinya fala tas'alni, ya. Ya. Tapi saat Nabi Khidir menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam, fa inittaba'tani fala tas'alni, ya-nya dibaca, ya, az-zikru, ya. Baik, insyaallah secara contoh bisa dipahami sekarang tujuannya, ya. Tujuannya bisa karena untuk menegaskan adanya perbedaan makna. Yang kedua, untuk memberi makna yang luas, menghindari makna yang terbatas. Ya. Apakah sudah terpahami dari susunan kata? Dan kelima, ini sebetulnya meliputi semua tujuan yang ada, adalah keindahan bahasa. Ya. Saya kira yang pernah belajar ilmu jurnalistik, ya, sangat memahami betapa penyajian bahasa itu tidak boleh sekedar bisa difahami, tapi adalah mementingkan juga keindahan, di mana ikhwafillah rahimakumullah, salah satu keindahan itu adalah ya mirip, tidak pentingnya adanya al-hadfu wa dzikru, artinya kalau memang nggak perlu disebutkan, nggak usah disebutkan, ya. Baik, kita ambil satu-satu contohnya yang menunjukkan perbedaan makna. Ya. Di sini ayatnya Al-Hadid misalnya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Ini menjelaskan tentang Asmaullahil Husna. Ya. Berikutnya, ya, ini contoh az-zikru. Ya. Selanjutnya contoh al-hadfu, ya. Huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya. Di mana letak az-zikrunya? Ya. Dua ayat sama-sama tentang Asmaul Husna. Tapi pada ayat Al-Hadid disebutkan huruf waw, ya, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tapi pada Al-Hasyr sama-sama Asmaul Husna tidak ada wawnya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya. Insyaallah banyak ya kita antum temui ayat-ayat seperti ini, ya. Apakah misalnya kalau di Al-Baqarah summum bukmun umyun fahum la yarji'un, ya. Tapi kalau di Al-An'am summu wa bukmun fid dhulumat, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi kalau antum baca An-Nahl, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim, ya. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim, enggak ada alanya, ya. Itulah yang disebut dengan al-hadfu wa dzikru, yang menunjukkan adanya perbedaan makna, ya. Perbedaan makna gimana maksudnya? Pada al-malikul quddusus salamul mu'minul, ya, di Al-Hasyr, ya, ya, betapapun maknanya beda-beda tapi temanya sama, yaitu sifat-sifat yang menunjukkan akan
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan merupakan lawan kata. Ya. Al-Malik bukan lawan katanya Kudus, As-Salam bukan lawannya Al-Mu'min. Ya. Masing-masing memiliki makna. Ya. Tapi bedakan Al-Hadid, Allah memisah dengan waw, huwal awwalu, al-awwal lawan katanya al-akhir. Ya. Al-zahir lawan katanya al-batin. Ya. Inilah yang disebut dengan at-taghayyur. Ya. Ya. Kalau dalam kajian subuh kita, antum masih ingat dengan misalnya at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, semuanya nggak ada wawunya. Tapi begitu an-nahuna pakai waw, wan-nahuna anil munkar. Ya. Walaupun ada istilah lain namanya wawu tsamaniyah. Ya. Tapi ini masuk di satu ayat pun bisa mengalami al-hadfu wa dzikru, satu ayat itu ya. Karena menunjukkan makna yang beda. Taibun al-abidun ini ibadah-ibadah atau amal-amal yang terkait dengan pribadi. An-nahun ini ibadah yang terkait dengan orang lain, ya, melarang orang lain. Ya. Begitulah ya pemahaman al-awwal bahwa Allah tidak didahului oleh makhluk manapun. Sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Yang dimaksud dengan al-awwal, maka Allah perlu sebutkan wal akhir, dan Allah lah yang paling ada keberadaannya. Artinya saat semua makhluk ini musnah karena hari kiamat, kullu syai'in halikun illa wajha, di situ Allah masih ada. Al-akhir. Ya. Wal-zahir. Ya. Allah maha mengetahui apa yang kelihatan dan Allah maha mengetahui apa yang tidak kelihatan. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Insyaallah bisa difahami ya. Ini salah satu contoh al-hadfu wa dzikru untuk menunjukkan adanya perbedaan makna. Ya. Lanjut Ustaz Agus. Ya. Di sini untuk menunjukkan makna yang luas. Iqra, bacalah. Ya, yang namanya baca seharusnya ada objeknya, tapi Allah cuma mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ya. Yang dibaca apa? Apa aja. Ya. Ya, utamanya tentu ya kalau dihubungkan dengan al-qadar, ya inna anzalnahu fi lailatul qadar, memang utamanya Iqra'il Qur'an. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa difahami Iqra'il hadis, ya. Tidak bisa juga difahami Iqra ayatil kaun, Iqra al-ulum, masadirul ulum, apa saja, ya. Itu diperintahkan untuk dibaca. Ya. Kalau saja Allah menyebut misalnya kata Quran, ya, maka menyempit artinya. Ya. Ya. Ya, sekaligus ya, juga untuk menghindari pembatasan makna. Ya. Ya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Ya. Adapun orang yang memberi apa nggak disebut. Ya. Ya. Supaya tidak memiliki makna yang terbatas. Ya. Walaupun hampir mirip ya dengan yang sebelumnya. Ya. Tapi perlu saya bedakan di sini karena terkadang kalau di sini memiliki satu dampak, ya. Ya, saya khususkan karena di sini ada dampak di ayat ketujuhnya, fasanu yassiruhu lil yusra, menjadi manusia yang selalu mendapat kemudahan beramal soleh, ya. Kemudahan terhadap urusan hidupnya, dan puncaknya kemudahan masuk surganya. Ya. Syaratnya apa? Harus memiliki aktivitas a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Ya. A'tanya apa? Apa aja, ya. Yang kita miliki berikan semua untuk orang lain. Apakah kebahagiaannya, apakah
ringankan bebannya. Yang punya harta, kasih harta. A'tal mal. Yang punya ilmu, a'tal ilm. Yang punya tenaga, ya, a'ta nafsahu, ya. Apa saja, ya. A'ta fadlahu, ya. Itu semuanya akan menjadi satu simpanan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Begitu juga al-hadfu wa dzikru untuk menunjukkan, ya, sebuah ungkapan yang sudah terfahami. Ya. Di sini Allah katakan salah satu nikmat pakaian wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, ya, untuk menjaga kamu dari udara yang panas. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, udara yang panas, ya. Kok dinginnya nggak disebut? Ya sudah otomatis lah, ya. Al-harra, ya, otomatis juga taqikumul barda, ya, ya, ya. Akan apa? Ya, menambah panjangnya ayat kalau perlu diungkapkan satu-satu. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wal barda misalnya, ya. Cukup harra, ya. Ya, ya, tentu juga ada pertimbangan, ya, fokus, ya. Kenapa? Karena bangsa Arab tantangan utamanya memang udara yang panas. Dia kalau dapat udara dingin paling kuat dia, ya. Ya, karena itu orang Arab kalau wisata ke Indonesia jarang yang ke pantai karena panas, senangnya ke daerah pegunungan, ya. Ya tentu masih banyak, ya, ayat-ayat yang semacam ini nggak disebutkan karena sudah terpahami, ya, maksud mafhum mukhalafahnya, ya. Walau yu'akhidullahu an-nasa, ya, ma taraka 'alaiha, walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha. Haknya apa ini, ya? Ya karena udah terfahami, ya, maksudnya ma taraka 'alal ardi, ya. Ya. Ya tentu juga ada maksud yang lain, ya. Artinya di mana saja manusia aslinya kalau berbuat dosa, mau di atas bumi, mau di atas laut, tetap akan merasakan dampak kemaksiatannya, ya. Lanjut, ya. Ya. Ini contoh, ya, apakah ada tujuan keindahan bahasa, apakah sekaligus contoh penghilangan satu susunan kata, ya, susunan kata, tidak, bukan sekedar huruf seperti yang di atas wal awwalu, ya. Kalau ini susunan kata, ya, ya. Maka di dalam contoh di sini Bismillahirrahmanirrahim, ya. Yang dihilangkan apa? Yang dihilangkan apa saja yang sedang dilakukan oleh manusia, ya. Misalnya Bismillahi akulut ta'ama ar-rahmanir-rahim. Dengan nama Allah aku menyantap makanan ini, ya. Ya, Bismillahi adhabu ila makkata ar-rahmanir-rahim, ya. Jadi kegiatannya tidak perlu disebutkan supaya, ya, selain memang lebih indah sehingga fokus, ya. Fokus hanya menyebut nama Allah dan sifatnya, adapun kegiatannya cukup terpahami di dalam diri manusia itu, ya. Ya inilah ikhwafillah kesimpulan daripada balaghatul Quran yang disebut dengan al-hadfu wal-dzikru, ya. Semoga bisa antum pahami insyaallah, ya. Jadi teknis kajian kita pertama adalah memang presentasi singkat seperti ini, ya. Ya, yang kedua
ya tentu dengan waktu 30 menit ke depan ya tidak cukup banyak untuk bisa langsung membaca kitabnya ya. Kita langsung apa kata Syekh Fadil tentang al-dzikru wal hadzfu ya di dalam Al-Qur'an ya. Silahkan yang punya kitabnya disimak, ataupun kalau memang bisa ditampilkan oleh Ustaz Agus bisa ditampilkan ya. Jadi bab yang pertama adzikr wal hadzfu ini ada di halaman 9 ya. Di halaman 9 ya. Bil khusus pengusulnya kemarin dari Aceh ya, yang sangat berminat tetap untuk dibaca ya, semoga bisa terpenuhi apa yang diinginkan insyaallah ya. Jadi adzikru wal hadzfu tadi sudah saya jelaskan. Adzikru sesuatu yang disebutkan atau dieksplisitkan, wal hadzfu sesuatu yang enggak disebut alias diimplisitkan. Qad yuhdhafu fit ta'biril qur'ani minal kalimah ya. Bisa jadi dihilangkan di dalam ungkapan ayat Quran satu kata ya. Ya, tadi yang kita pelajari lebih luas ya, bisa huruf ya, al harfu wal kalimatu ya, kalimat, bahkan bisa al jumlah ya. Ini pelajaran pertama kali orang belajar nahwu itu mengenal al harfu wal kalimatu wal jumlah ya. Kalau al kalimah itu bahasa Indonesianya kata, kalau jumlah susunan kata ya. Ya, dalam hal ini bisa mengalami salah satunya ya, bisa al harfu al kalimatu wal jumlatu. Contoh nahwu istata'u ista'u ya. Yaitu di surat Al-Kahfi ya, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u ya, di satu ayat mengalami adzikru wal hadzfu ya. Atau contoh lain wa tatanazzalu di surat Fussilat ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tanazzal misalnya di surat Al-Qadr tanazzalul malaikah tatawaffahum taknya 2 misalnya di surat An-Nahl, tawaffahum misalnya di surat An-Nisa, lam yakun ya, misalnya di surat Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru ya, wa lam yaku minal musyrikin di surat An-Nahl ya. Ya, terkadang nunnya dibuang, nunnya diungkapkan ya. Kalau secara makna sama ya, tapi secara makna tafsirinya gara-gara nun saja memiliki makna yang berbeda. Wa ma ila dzalik dan semacamnya, wa kullu dzalika li gharadin, semuanya itu ada tujuannya ya. Bukan sekedar nyebut aja, ada tujuan. Walaisa tibatan ya. Iktibat bukan ngasal-ngasal ya. Bukan asal-asalan. Fatakbirul Qur'ani takbirun fanniyun maksudun ya, ungkapan Quran itu sebuah ungkapan yang nyeni, yang punya tujuan. Kullu kalimatin, setiap kata, bal kullu harfin, bahkan setiap huruf, innama wudi'a liqasdin, semuanya diletakkan karena sebuah tujuan. Kama dzakarna, sebagaimana yang kami sebutkan di kitab kami sebelumnya, namanya At-Ta'birul Qur'ani ya. Kita masih di paragraf pertama ya. Innal Qur'ana yuhdhafu minal kalimah, sungguhnya Quran ini dibuang satu kata untuk satu tujuan. Wala yuf'alu dzalika illa li gharadin, dan tidak dilakukan kecuali memang untuk satu tujuan. Tujuan salah satunya apa? Annahu yuhdhafu minal fi'li liddalalati ya, bahwa dibuang satu fi'il
tentu kalau yang tidak disebutkan di penjelasan singkat tadi, antum bisa jadikan tambahan aja ya. Dibuang satu kata kerja untuk menunjukkan bahwa al-hadath, peristiwa dari kejadian kata kerja itu aqal, lebih singkat, mimma lam yuhdhaf minhu, dari kata kerja yang tidak dibuang ya. Wa inna zamanahu aqsar, dan sungguhnya masa kejadian kata kerja itu lebih pendek, dan seterusnya. Fa huwa yaqtati'u min al-fi'li lid-dalalah, maka dia mengambil dari satu fi'il untuk sebuah isyarat makna ala iqtita'i min al-hadath ya, yaitu mengambil makna tentang satu peristiwa ya, proses peristiwa. Au yuhdhafu minhu fi maqamil ijaz, atau dibuang bisa jadi karena untuk mempersingkat ungkapan. Wal ikhtisar sama artinya ya, al ijaz bi khilafi maqamil italah wat tafsil ya. Beda dengan ayat yang terkadang memang butuh penjelasan yang panjang dan rinci ya. Fa idza kana al maqamu maqama ijazin aw jaz, maka ciri khas susunan ayat dalam Al-Qur'an itu apabila ayatnya singkat, maka penjelasannya juga singkat ya. Au jaza fi dzikril fi'li faqtuti'a minhu ya, maka diambillah dari pemahaman ayat itu ya. Wa idza kana fi maqamit tafsil, dan apabila ya ayatnya memang rinci panjang, lam yaqtati' minal fi'li, maka ayatnya tidak mengambil potongan dari kata kerja tersebut, bal dzakarahu bi awfa suratin, bahkan akan menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sempurna ya memang beginilah kalau ngaji ilmu ya. Ini bukan ngaji ceramah ya. Kalau ngaji ilmu ya dibacain bisa jadi tambah pusing nih, apa maunya ini, au yuhdhafu fi maqamil ijaz ya, au jaz. Wa idza kana al maqamu maqama ijazin au jaz, wa idza kana fi maqamit tafsil ya dzakarahu bi awfa surah ya. Tambah bingung kan ya nggak apa-apa, karena memang antum maunya baca ya, nggak apa-apa ya, antum dapat dikit jelasin sedikit ya. Jadi kalau antum membaca surat At-Taubah ya, di situ kurang lebih ada 3 jenis ujung ayat ya. Ada yang terpendeknya mengatakan dzalikal fauzul azim ya. Agak panjang lagi wa dzalikal fauzul azim. Agak panjang lagi dzalika huwal fauzul azim ya. Paling panjangnya wa dzalika huwal fauzul azim ya. Antum kan sudah hafal ya, udah kebayang ya letak-letaknya. Di mana letak wa dzalika huwal fauzul azim? Letaknya pasti di At-Taubah 111 yang memang panjang ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Ini yang dimaksud dengan fi maqamit tafsil ya. Ketika memang penjelasannya panjang, maka ketika menutup bahwa perbuatan ini merupakan kesuksesan yang besar ya, maka balaghahnya mengharuskan menyebutnya juga dengan rinci, wa dzalika huwal fauzul azim ya. Itu terpendeknya, itu terpanjangnya. Terpendeknya di akhir juz ke 10 ya. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat
Dzalikal fawzul azim. Ya, pendek sekali ya. Pertengahan, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ya, cuma beda waw dengan 111, yaitu di ayat 70-an. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Tutupnya apa? Dzalika huwal fawzul azim. Ya. Ya, maksudnya ketika ayatnya sedang, ya, maka menutupnya juga dengan ungkapan yang sedang. Ketika pendek, ya dengan pendek. Rinci, ya rinci. Ya. Maka kalau antum baca di Ghafir juga begitu panjangnya ya penjelasan bagaimana malaikat mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, terus sampai waqihimus sayyi'at. Ya, berapa ayat itu? 3 ayat. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta. Penutupannya panjang. Wa dzalika huwal fawzul azim. Wa dzalika huwal fawzul azim. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ya fa'idha ya kanal maqamu ijaz aujaz. Ya. Kalau ayatnya memang pendek, maka semua yang terkait dengan penjelasannya pendek. Ya. Ya, ini juga yang bisa ayat lain, misalnya ada yang cuma khalidina fiha, ada yang cuma khalidina saja, ada yang khalidina fiha abada. Ya. Tergantung apa? Tergantung penjelasannya. Allah lagi kepingin ijaz atau kepingin tafsil, ya. Ya, atau istilah lain itnab, ya. Tafsil juga istilah lain itnab. Nanti pasti akan kita temukan nanti istilah itnab, ya. Al-ijaz wat tafsil atau al-ijaz wat tafsil, ya. Ya. Jika ayatnya memang ijaz, maka Allah cuma menyebutkan khalidina fiha gitu aja, ya. Kalau panjang khalidina fiha abada, ya. Ya. Baik, insyaallah bisa terfahami ya ini maksud ayat pemahaman alinea ini, ya. Wa min dzalika ma sabaqa an dzakarnahu, ya. Dan masalah ini sudah kita jelaskan dalam kitab saya sebelumnya, namanya At-Ta'birul Qur'ani, ya. Beliau juga punya kitab juga di dalam kitab beliau fi ma'anin nahwu, ya. Di dalam kitab beliau yang bermakna ma'anin nahwu, ya. Ya. Ini memang sangat langka, ya. Biasanya nahwu cuma menjelaskan harokat, kenapa ini dhammah yang disebut marfu, kenapa ini fathah yang disebut dengan mansub. Tapi beliau menerapkannya langsung dengan ayat-ayat Al-Quran. Min nahwi qaulihi ta'ala lam yakun, ya, secara nahwunya bahwa semua kata kerja yang dimasuki lam harus sukun, ya. Istilahnya majzum, ya. Majzum secara nahwu bisa, ya, pakai nun, ya. Artinya tanda jazmnya dengan nun yang disukunkan atau dengan menghilangkan nun, walam yaku minal musyrikin, ya. Ya, dan semacamnya fala nu'idul qawli fihi, maka kami enggak perlu menjelaskan lebih rinci, ya. Kalau mau tahu lebih rinci, baca di kitab beliau At-Ta'birul Qur'ani atau Ma'anin Nahwi. Maka apa yang dijelaskan di atas, wa nahwu qawlihi ta'ala famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, ya. Ayat ini menjelaskan tentang proses pembangunan dinding Ya'juj wa Ma'juj, wa dzalika fis saddi, dalam dinding untuk menghalangi Ya'juj wa Ma'juj yang dibangun oleh Dzulqarnain min zuburil, atau ni zubara, ya, min zubaril hadid,
ya, yang dibuat dari coran besi dan coran tembaga yang dilelehkan, ya. Wan nuhas. Wa qad dzakarna, dan kami sudah sebutkan, anna as-su'ud ala hadha as-sat aisar min ihdathi naqbin fihi li mururil jaish, bahwa memanjat dinding itu lebih mudah daripada melobangi, ya, melobangi dinding itu untuk tempat lewatnya pasukan Ya'juj wa Ma'juj, ya. Ya, gimana, paham? Ya. Jadi famasta'u tidak disebutkan taknya, ya. Tapi di ayat berikutnya istata'u disebutkan taknya, ya. Yang tidak disebutkan taknya karena menunjukkan proses kerja yang lebih mudah. Kan artinya famasta'u ayyadharuhu, Ya'juj wa Ma'juj itu tidak bisa lagi memanjat dinding itu, ya. Memanjat bagi Ya'juj wa Ma'juj lebih gampang. Wa mastata'u lahu naqba, dan Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa lagi melobangi, ya. Ya. Jadi karena melobangi bagi Ya'juj wa Ma'juj lebih berat, ya, maka diisyaratkan oleh Allah dengan tambahan ta, ya. Wa mastata'u lahu naqba, ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan proses melubangi ini baru nanti akan berhasil menjelang hari kiamat, sehingga keberhasilan Ya'juj wa Ma'juj melubangi dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain sudah menunjukkan satu alamat kiamat yang sudah agak besar, ya. Ya. Bahkan salah satu ibrah yang dijelaskan oleh Rasulullah, ya, karena ketika di hari dia itu bisa berhasil melobangi, sebutlah keberhasilan melobanginya di hari Jumat, itu hari Kemisnya kemarin Ya'juj wa Ma'juj itu terungkap kalimat insya Allah, ya. Ini sedikit syarahnya, ya. Insya Allah kita besok bisa, ya. Ya. Nggak taunya benar, ya. Besoknya Allah tolong. Ya, ini menunjukkan kata insya Allah itu tidak sekedar sebuah ungkapan akidah, tapi juga sebuah ungkapan doa, ya. Antum masih ingat kisah Al-Baqarah, ya, bagaimana Bani Israel mendapatkan sapi yang nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, sapi kuning menyala, sapi yang masih istilahnya perawan, nggak pernah digunakan untuk apapun, yang bersih, ya. Secara akal tadinya nggak mungkin mereka bisa melakukan, tapi karena doa insya Allah itulah akhirnya Allah tolong mendapatkannya, ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun, ya. Inilah yang harus kita miliki dalam setiap perjuangan kita meraih apa saja, ya. Perjuangan dakwah, ya, yakin aja insya Allah kita bisa, ya. Perjuangan mengitqonkan, ya, hafalan kita, ya, 30 juz'an kal Fatihah, insya Allah saya bisa, ya. Jadi insya Allah itu bisa bermakna di mana manusia tidak lagi tunduk sama logika akalnya, ya. Ya, tidak bahasa akal udah nggak masuk, pokoknya pertolongan Allah, dengan pertolongan Allah kami bisa. Wa inna insya Allah. Dan Rasulullah pun ditegur oleh Allah karena nggak nyebut insya Allah. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, ya. Masya Allah, bisa difahami, ya, antara ista'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, ya. Sabar aja, ya. Namanya juga mencari ilmu, ini
baru sehalaman. Waktunya tinggal 5 menit. Ya. Thumma innahu lamma kana as-su'ud. Ini sudah terjelaskan lah insyaallah ya dengan syarah tadi. Wa min dzalika, contoh yang lain, ala sabilil mithal, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya, tanazzalu, taknya satu ya. Sama juga tanazzalu di surat Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Ya. Tapi kalau di surat Fussilat taknya 2. Ya. Jadi yang satu namanya al-hadzfu, yang 2 berarti adz-dzikru. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Maka Allah berfirman di 2 ayat di atas, Al-Qadr dan Asy-Syu'ara, tanazzalu dengan menghilangkan salah satu taknya. Sedangkan di Fussilat Allah menyebut 2 taknya, tatanazzalu. Ya. Wa dzalika wallahu a'lam. Ya, hal ini wallahu a'lam memiliki pemahaman apa? Di dalam surat Fussilat, fi ayati Fussilat akthar mimma fil ayataini. Ya. Menunjukkan peristiwa turunnya malaikat di Fussilat itu lebih besar daripada 2 ayat itu. Ya. Dzalika annal maqsud, itu yang dimaksudkan bahwa malaikat yang turun dengan lebih besar itu turun saat orang-orang beriman sedang sakaratul maut dan mendapat kabar gembira dari malaikat bahwa mereka akan masuk surga. Ya. Wa hadza yahdutsu, dan peristiwa ini berlangsung sepanjang tahun, di mana ada orang beriman soleh meninggal, maka malaikat turun bahkan setiap saat, fi kulli lahdhatin, karena setiap saat ada mukmin yang soleh yang istiqomah meninggal, maka malaikat turunnya ya bisa lebih sering untuk memberi kabar gembira dengan surga. Ya. Fa'atal fi'la, maka kata kerja yang disebut oleh Allah betul-betul memberikan maksud sesuai dengan ungkapannya, maka tidak dibuang taknya satupun. Walam yuhdhaf minhu syai'. Ya, intinya kalau sebutlah turunnya malaikat di Lailatul Qadar kan berarti cuma setahun sekali. Sementara ya, turunnya malaikat untuk memberi kabar gembira terhadap orang yang soleh ya, setiap saat. Ya. Hari ini di tempat ini ada meninggal, hari ini tempat meninggal. Di situ malaikat terus menerus turun. Ya. Sehingga untuk yang turunnya jarang ya, digunakan tanazzalu 1 ta. Untuk turun yang sering digunakan 2 ta, tatanazzalu. Ya. Ya, intinya masalah 1 ta, 2 ta punya makna. Ya. Bukan sekedar nyusahin atau gampangin ya, nyusahin supaya susah ngomongnya. Tatanazzalu alaikum ya. Nah, ini berlaku juga seperti tatadzakkarun ya, dengan tadzakkarun ya. Tergantung apanya, atau makna, atau tergantung ayatnya. Jika ayatnya ijaz, ayatnya singkat, pakai tadzakkarun. Jika ayatnya panjang ya, maka menggunakan tatadzakkarun. Yang pagi ini membaca as-sajdah pasti baca kata afala tatadzakkarun. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i, dan seterusnya. Kita lanjutkan, wa amma ayatus syu'ara, adapun ayat yang ada di surat Asy-Syu'ara,
fa inna tanazzul fiha, ya, karena peristiwa turunnya setan, ya, itu lebih sedikit, ya. Tanazzalu fiha aqal, lebih sedikit, li'anna syayatin, karena setan hanya turun untuk orang-orang kafir saja, ya, bukan seluruh manusia, ya. Dari orang kafir pun hanya yang dipilih yang dukun-dukun, yang syirik-syiriknya luar biasa. Wa innama tanzilu alal kahanah, turun pada para dukun, ala qismin minhum, salah satu daripada orang-orang kafir itu. Wahumul mausufun, dan mereka lah yang disebut oleh Al-Quran di ayat di atas, kullu affaq, orang-orang yang banyak berbohong, athimin, banyak berbuat dosa, yulquna sam'a, ya, yang berusaha mendengar informasi langit. Wala syakka, yang tidak diragukan bahwa jumlah orang-orang itu tidak banyak, anna haula'i laisa katsiran finnas wa hum laisu bikathrah, ya. Ya, mereka bukanlah jumlah yang banyak, wa hum laisu bikathratil awwalin wala syatrahum, ya. Mereka tidak bisa dipahami jumlah manusia dari sejak zaman dahulu, ya, ataupun sebagiannya, balhum qillah, mereka tetap jumlahnya sedikit. Faqtata'a minal hadath, maka Al-Quran mengungkapkannya dengan sesuai dengan peristiwanya itu, ya. Karena nggak banyak, ya udah taknya satu aja, faqala tanazzalu, dengan menghilangkan tak, ya. Begitu juga halaman berikutnya, halaman berapa ini? 11. Wa kadzalika, begitu juga apa yang terdapat dalam surat Al-Qadr, ya. Karena turunnya malaikat, fa inna tanazzulal malaikah innama huwa fi lailatin wahidah. Itu hanya terjadi di semalam saja, fil am, dalam setiap tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Fahuwa aqallu minat tanazzul, ya. Maka lebih sedikit proses terjadinya turun, ya. Fa inna aqalla minat tanazzul alladhi yahdutsu bistimrarin, ya. Yang terjadi secara terus-menerus, ala man yahduruhul maut, dibanding dengan turunnya malaikat saat orang-orang beriman yang saleh itu sedang sakaratul maut, faqtata'a minal hadath, ya. Maka Allah pun, ya, istilahnya semacam merekam kejadian itu, diisyaratkan dengan tak yang disebutkan dan tak yang tidak disebutkan, ya. Insyaallah ini cukup, kita langsung ke contoh berikutnya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikah, taknya 2, ya. Terus tapi kalau di surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl taknya 2, ya. Innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin alladzina tatawaffahumul malaikah, ya. Ya. Apa maksudnya, ya, 1 tak dengan 2 tak untuk makna tawaffahumul. Tawaffahum artinya mematikan, ya, atau kalau mau agak halus, mewafatkan, ya. Wafatkan dari bahasa Arab juga, ya. Bahasa Indonesia cuma modal me doang, ya. Ya, mematikan nggak sopan katanya, masa manusia mati, ya. Jadi waqfaqala fi ayatin nisa, maka firman Allah di surat An-Nisa dengan tawaffa, dengan menghilangkan 1 ta, dan di An-Nahl 2 ta, ya. Dzalika annal mutawaffa, itu maksudnya karena yang meninggal di surat An-Nisa itu hanyalah sekelompok orang saja, ya. Hum juz'un
minalladzina hum finnahli. Ya. Sedangkan di An-Nahl yang meninggal banyak sekali. Falladzina finnahli, di surat An-Nahl yang meninggal itu adalah semua orang yang berbuat dosa dari kalangan orang kafir, ya, secara umum, ala wajhil umum. Ya. Jadi intinya ketika yang dimatikan banyak, seperti An-Nahl menggunakan 2 ta. Ketika yang dimatikan sedikit, ya, sedikit kenapa? Ya karena ini hanyalah kepada orang-orang yang tidak mau ikutan hijrah. Semua orang hijrah, dia sendiri nggak mau hijrah. Ya. Kenapa membangkang? Nggak, saya ingin siap jadi muslim, tapi kalau sudah hijrah nggak mau. Ya. Maka direkam oleh Allah dalam ungkapan An-Nisa 97 ini. Taknya disatukan karena jumlahnya nggak banyak. Wa ammal ladzina fin nisa, adapun yang ada di surat An-Nisa yang meninggal itu hanyalah orang-orang tertindas, fahumul mustad'afuna minhum, fahum qismun minhum, itu hanyalah sekelompok mereka. Falamma kana haula'i aqal, karena yang meninggal lebih sedikit, hudhifa minal fi'li, dihilangkan dari kata kerja itu isyaratan, sebagai isyarat ilal iqtita'i minal hadath, ya, untuk mengungkapkan dari peristiwa itu, wa ila qillatihi, dan menunjukkan jumlah yang sedikit dibanding dengan yang lain, binisbati ilal akharin, seperti di surat An-Nahl. Faqala fil qismil akbar, untuk yang meninggal jumlahnya banyak Allah ungkapkan dengan tatawaffahum. Wa qala fismil qalil, dan di dalam jumlah sedikit dengan cukup 1 ta, tawaffahum, menghilangkan ta. Fanasaba bainal fi'li wa kathratil hadath. Cuma karena tak saja, maka balaghahnya menjadi lebih akurat, ya, antara makna ayat yang menunjukkan jumlah banyak yang meninggal, antara makna ayat dengan jumlah yang sedikit yang meninggal. Ya. Contoh yang lain, wa min dzalika qauluhu ta'ala, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala. Nah, tabaddala aslinya tatabaddala, ya. Enggak halal wanita bagimu setelah itu, min ba'du, setelah itu. Setelah itu maksudnya apa? Setelah, ya, Allah mencukupkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan 9 ataupun 11 istri, ya. Setelah itu enggak ada lagi kesiapan kamu mengganti, ya, istrimu yang lain, wala antabaddala bihinna min azwaj, ya. Walaupun engkau melihat wanita yang lebih cantik dari istrimu yang ada, walau antabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhunna, walau a'jabaka husnuhunna, ya. Sekaligus ini menunjukkan basyariyatul Rasul, kemanusiaan Rasul, ya. Betapapun seorang Rasul, betapapun takwanya paling tinggi, tapi tetap bisa mengetahui atau bisa tertarik, ini wanita yang cantik, ini yang kurang cantik, ini yang cantik banget, ya. Tapi tetap tunduk kepada syariat Allah, ya. Nggak boleh menambah istri lagi setelah Allah cukupkan, ya, ya, walaupun dengan alasan ada yang lebih cantik lagi nih, walau a'jabaka husnuhunna, kecuali kalau mau illa ma malakat yaminuk, ya, kamu bisa memanfaatkan budak, ya. Beda dengan firman Allah, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu, ya, taknya 2, ya. Berikan harta itu kepada anak yatim dan janganlah kamu merubah, ya. Artinya sama, terjemahan tabaddala dengan tatabaddala artinya merubah, ya. Tapi maksudnya apa, ya? Faqala fi ayatil ahzab, ya. Maka ketika Allah menjelaskan di surat Ahzab dengan 1 ta, dan di An-Nisa 2 ta, ya. Dzalika anna ayat al-Ahzab itu menunjukkan bahwa yang ada di surat Ahzab hukumnya maksur, ya. Hukumnya terbatas,
Ya. Ya. Katakan istri Rasulullah 11, ya nggak boleh lagi nambah lebih dari itu. Ya. Ya 11 saat masih hidup semua ya, setelah terakhir tersisa 9. Ya. Karena hukumnya terbatas kepada Rasul saja, ya, yang boleh menikah sampai lebih dari 4 hanya Rasul. Fahuwa manhiyun, maka itu hukumnya menjadi larangan bagi Rasul untuk merubah jumlah istri yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma berlaku di zaman Rasul, berlaku hanya untuk Rasul. Maka untuk menunjukkan makna itu taknya dibuat satu, wala antabaddala bihinna min azwaj. Adapun ayat yang kedua yang ada di surat An-Nisa, ya, fa huwa hukmun amun lil muslimin, itu hukum umum untuk kaum muslimin ala marril usur, di sepanjang zaman, ya. Faqala fil hukmil muhaddad, ya, wal hadathul maksur ala syakhsin wahid tabaddala. Ya, maka penjelasan untuk sebuah peristiwa yang sangat terbatas di waktu yang terbatas pakai satu ta, tabaddala. Wa qala fil hukmil am, untuk yang hukum umum dan berlaku sepanjang zaman pakai 2 ta, tatabaddalu, ya. Faja'a bisighatil qasirah, maka yang satu menggunakan ungkapan yang pendek karena peristiwanya untuk peristiwa yang pendek, yang satu menggunakan sighah yang panjang untuk peristiwa yang panjang, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 4 halaman, ya. Satu contoh lagi insyaallah masih cukup waktu kita. Min dzalika qauluhu ta'ala, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dan seterusnya sampai pada ayat wala tafarraqu, ya, wala tafarraqu, Ali Imran. Tapi kalau di Asy-Syura wala tatafarraqu an aqimuddina wala tatafarraqu, ya. Nah, ini beliau fokusnya kepada tak, ya. Makanya saya perlu menjelaskan prolog tadi, ya, bahwa masalah al-hadzu wa dzikru ini sebetulnya bukan masalah tak saja, bisa masalah ya. Kemarin sudah kita bahas misalnya wakhshawni, apakah la in laula akhartani, walaupun beliau contohnya lebih kepada huruf tak, ya, tak dibuang dan tak nggak dibuang, ya. Karena itu sayang sekali kalau tidak kita jelaskan penjelasan yang sifatnya rangkuman umum dari pengertian al-hadfu wa dzikru. Di ayat Ali Imran, khitabun lil ummatil islamiyah, itu untuk umat Islam. Sedangkan Asy-Syura untuk berbagai macam umat, ya, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya, ya. Ya, udah bisa kita bayangkan lah, umat Muhammad satu, ya. Sedangkan yang lain umat yang lain, ya. Untuk mengajak atau untuk melarang jangan berpecah belah satu umat digunakan tafarraqu wala tafarraqu. Untuk melarang jangan berpecah belah untuk ditujukan kepada kaum Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Musa, ya, Ibrahim, ya, maka digunakan wala tatafarraqu, ya. Kemudian tsumma innal mulahadz, ya, kemudian bisa kita perhatikan juga, ya, tahdhiral ummah, ya, mewanti, melarang, mengancam umat Islam dari perpecahan, ya, dan melarangnya terlihat di sini lebih kuat. Dari mana pemahamannya? Karena di sini diungkapkan dengan 3 ungkapan. Pertama dengan menyebut wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kedua disebut dengan wa'tasimu bihablillah, ya, berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an, ya. Ketiga
Thumma akkadahum dzalika bil halil muakkadah. Allah ungkapkan dengan ungkapan taukid, yaitu kata jami'an. Ya. Ya. Sehingga ini harus difahami ala liddalalati ala anna dzalika matlubun min jami'i afradil ummah. Ya, 3 ungkapan ini menunjukkan bahwa larangan berpecah belah itu larangan tidak solid, istilah antum, itu tertuntut untuk setiap personal umat bila istitsna, tanpa ada pengecualian. Ya. Wa annahu la tughnil kathrah al-kathirah minal muttahidin al-mu'tasimin. Ya. Sehingga tidak cukup kalau cuma sebagian dari jumlah umat yang besar ini. Ya. Bal yambaghi, ya. Namun sudah seharusnya berlaku untuk umum, wal istighraq, mencakup seluruh umat. Fala yasuddu ahadun minhum, tidak boleh ada salah seorang yang nyeleneh. Ya. Wala tunjil kathrah al-mu'tasimah au tahmil fard, ya, ghairal mu'tasim minal muhasabah wal uqub. Ya. Maka jumlah yang banyak yang berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tidak bisa memberi keselamatan atau menjaga pribadi, ya, yang tidak berpegang teguh, ya, dengan tali Allah, ya, dari tuntutan di akhirat nanti ataupun balasan terhadap mereka. Ya. Maka karena apa? Karena begitu fokusnya umat Islam diperintahkan seperti itu, maka Allah ungkapkan dengan wala tafarraqu. Ya. Untuk mengungkapkan makna di atas itu, lam yaktafi, tidak cukup dengan ungkapan di atas, bahkan Allah melarang mereka dengan satu ungkapan kata untuk menegaskan wala tafarraqu, ini serius loh, hanya buat kalian kaum muslimin. Ya. Itulah yang dimaksud wala tafarraqu. Ya. Tidak diungkapkan dengan tatafarraqu. Ya. Yang kelima diungkapkan dengan mengingatkan nikmat Allah kepada mereka, di mana mereka bisa tersolidkan hatinya. Ya. Yang keenam, nahahum an yatashabbahu. Ya. Ya, Allah melarang mereka untuk meniru ataupun mereka menjadi mirip terhadap kelompok yang lain yang tidak solid. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Yang ketujuh, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Ya. Yang ke-8, laqad atlaqal azab, Allah mengungkapkan azab buat yang tidak bersatu itu secara mutlak, tidak dibatasi oleh masa. Ya. Wa ulaika lahum fil akhirati azabun azim. Ya. Ya. Kama qala fi makanin akhar, ayat yang lain juga diungkapkan walahum fil akhirati azabun azim. Ya. Semuanya sebagai balasan orang yang tafarruq. Ya. Wa minal mulahad an ja'ahu bi an tafsiriyah. Yang perlu diperhatikan di situ ada ungkapan huruf an-nya, ya. Huruf an, ya. Wa isa an aqimuddin, ada itu yang dimaksud, ya. An, ya, pada surat Asy-Syura, ya. An yang dimaksud di sini tafsiriyah, ya. Walam yukhatibhum mukhatabatan syarihah, di mana Allah tidak mengungkapkan dengan ungkapan yang gamblang. Faqala an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Ya. Ya, ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan ketika mengajak umat Islam. Ya. An aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Fi hini nahahum nahyan mubasyiran fi Ali Imran. Bedakan dengan Ali Imran ketika memang
betapa untuk umat Islam tuntutan solidnya lebih kuat, ya. Allah dengan tegas, bukan seperti di Asy-Syura, ya. Ya. Wal kalamul mubashir as-sarih, ya. Ungkapan yang langsung dan tegas itu lebih ahammu wa akad, lebih penting dan lebih kuat, ya. Faqauluka qulta lahu ya fulan if'al aham, ya. Ya. Ini contohnya seperti saya mengatakan wahai fulan kerjakan, ya. 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 Wahai fulan sini kerjain, ya. Ya. Itu lebih kuat daripada saya mengatakan ausaituhu an af'al, ya. Saya pesan untuk dia, ya, supaya dia melakukan, ya. Ya, ini ibaratnya kalau qultu lahu ya fulan if'al, ini orang Medan, ya. Kalau ausaituhu an af'al, ini orang Jawa, ya. Kalau ngomong nggak langsungan, ya. Ya, tapi kalau Allah, kalau butuh langsung ya langsung, kalau butuh isyarat ya isyarat, ya. Jadi ya fulan if'al itu seperti di surat Ali Imran, ya. Ausaituhu an af'al itu seperti surat Asy-Syura, ya. Cuma masalah tak aja panjang, ya, pembahasannya, ya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, insyaallah lumayan cukup banyak yang kita baca, ya. Tinggal nanti, ya, apakah mau kita runut satu persatu, ya, bacanya, atau kita anggap selesai untuk pembacaan al-hadfu wa dzikru, ya. Selanjutnya, atau kalau Allah izinkan pekan depan kita membaca bab berikutnya, kalau nggak salah bab berikutnya tentang, ya, al-mabniyu lil majhul, ya. Ya, kenapa ada ayat yang istilahnya dibentuk dengan ungkapan pasif ataupun aktif, misalnya zuyyina, ya, ada kata zayyana, itu juga semua punya maksud. Ada khuliqa, ada khalaqa, kalau nggak salah itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak sekalian telah kita simak, ya, dengan saksama